Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pembagian laba rugi persekutuan yang beranggotakan Anis Milasari, Dwi Nafilasari, Dewi Nuraini, dan saya sendiri Fani Ismidia. Setelah perusahaan atau firma atau persekutuan dijalankan, tentunya perusahaan akan melakukan kegiatan operasional, dan selama kegiatan operasional itu ada laba atau rugi. Di sini ada beberapa metode pembagian laba atau rugi pada sebuah firma atau persekutuan. Yang pertama, laba rugi dibagi sama. Yang kedua, laba rugi dibagi atas perbandingan yang disepakati. Yang ketiga, laba rugi dibagi atas perbandingan modal awal. Yang keempat, laba rugi dibagi atas perbandingan modal akhir. Yang kelima, laba rugi dibagi sesuai perbandingan modal rata-rata. Yang keenam, laba rugi dibagi sama setelah dikurangi gaji dan bonus. Dan yang terakhir, laba rugi dibagi setelah dikurangi gaji dan bunga modal. Di sini ada contoh kasus di mana Nyonya Mirna dan Tuan Fikri sepakat untuk mendirikan persekutuan yang diberi nama FA Mirfik. Setoran modal masing-masing sekutu dalam satu periode akuntansi yakni sebagai berikut. Laporan modal sekutu FA Mirfik. Pada tanggal 1 bulan Januari 2013, untuk penyetoran modal Nyonya Mirna sebesar 15 juta rupiah dan Tuan Fikri sebesar 20 juta rupiah. Pada tanggal 1 bulan April 2013, investasi tambahan modal Nyonya Mirna sebesar 5 juta rupiah dan Tuan Fikri tidak ada. 30 Juli 2013, investasi tambahan modal untuk Nyonya Mirna sebesar 3 juta rupiah dan Tuan Fikri sebesar 5 juta rupiah. Dan untuk Prive pada tanggal 1 Oktober 2013, Nyonya Mirna sebesar 2 juta rupiah dan Tuan Fikri sebesar 2 juta rupiah untuk Prive-nya. Jadi jumlah modal pada akhir Desember 2013, Nyonya Mirna sebesar 21 juta rupiah dan Tuan Fikri sebesar 23 juta rupiah. Di sini apabila diketahui total pendapatan dan biaya persekutuan pada tahun 2013 masing-masing sebesar 25 juta rupiah dan 10 juta rupiah, maka laba bersih persekutuan pada tahun 2013 yakni sebesar 15 juta rupiah. Pada jurnal per 31 Desember 2013, untuk pendapatan masuk ke dalam debit sebesar 25 juta rupiah dan biaya masuk ke dalam kredit sebesar 10 juta rupiah. Untuk laba ruginya masuk ke dalam kredit sebesar 15 juta rupiah. Di sini gunanya untuk mencatat penutupan pendapatan tahun 2013. Selanjutnya, per 31 Desember 2013, untuk modal Nyonya Mirna masuk dalam debit sebesar 2 juta rupiah. Modal Tuan Fikri masuk dalam debit juga sebesar 2 juta rupiah. Untuk Prive Nyonya Mirna sebesar 2 juta rupiah masuk ke dalam kredit dan Prive Tuan Fikri sebesar 2 juta rupiah masuk dalam kredit. Di sini untuk mencatat penutupan rekening Prive. Laba rugi dibagi sama.
pada setiap anggota akan memperoleh hak atas laba atau rugi yang sama besar. Untuk rumusnya, laba A sama dengan total laba dibagi banyak orang atau sekutu. Di sini total laba sebesar 15 juta rupiah. Untuk laba Nyonya Mirna sebesar 15 juta rupiah dibagi 2, banyaknya orang atau sekutu, sama dengan 7.500.000 rupiah. Laba Tuan Fikri sebesar 15 juta rupiah dibagi 2, sama dengan 7.500.000 rupiah. Jadi total laba rugi yang dibagi sama antara Nyonya Mirna dan Tuan Fikri yaitu sebesar 15 juta rupiah. Untuk jurnalnya per 31 Desember 2013 laba rugi sebesar 15 juta rupiah masuk ke dalam debit. Untuk modal Nyonya Mirna sebesar 7.500.000 rupiah masuk ke dalam kredit. Modal Tuan Fikri sebesar 7.500.000 rupiah masuk ke dalam kredit juga. Di sini laba rugi dibagi atas perbandingan yang disepakati. Kesepakatan terkait pembagian laba rugi harus tercantum dalam akte pendirian firma agar legalitasnya dapat dijamin oleh hukum. Sebagai contoh, asumsikan bahwa karena pengalaman, kemampuan, dan reputasi B merupakan faktor penting bagi keberhasilan perusahaan, maka A dan B setuju untuk berbagi laba dalam rasio 55% banding 45%. Maka pembagian laba sebesar 15 juta adalah laba Nyonya Mirna dalam rasio 55% dikali 15 juta rupiah sama dengan 8.250.000 rupiah. Untuk pembagian laba Tuan Fikri rasionya 45% dikali 15 juta rupiah sama dengan 6.750.000 rupiah. Untuk totalnya yakni 15 juta rupiah. Pada jurnalnya per 31 Desember 2013 laba rugi sebesar 15 juta rupiah pada debit. Modal Nyonya Mirna sebesar 8.250.000 rupiah masuk ke dalam kredit. Modal Tuan Fikri sebesar 6.750.000 rupiah masuk ke dalam kredit juga. Laba rugi dibagi atas perbandingan modal awal, yaitu modal awal diambil dari saldo modal masing-masing anggota pada awal tahun atau awal periode. Dalam tabel di contoh soal telah diperlihatkan bahwa modal awal Nyonya Mirna sebesar 15 juta, modal awal Tuan Fikri sebesar 20 juta, total modal keduanya menjadi 35 juta. Dan laba bersih persekutuan di tahun 2013 adalah 15 juta, sehingga perhitungannya yaitu laba Nyonya Mirna sama dengan 15 juta dari modal awal Nyonya Mirna dibagi 35 juta dari total modal keduanya dikali 15 juta yaitu laba persekutuan, sehingga totalnya menjadi 6.428.571 rupiah. Sedangkan perhitungan laba Tuan Fikri yaitu 20 juta dari modal awal Tuan Fikri dibagi 35 juta dikali 15 juta dari laba persekutuan, sehingga totalnya 8.571.429 rupiah. Sehingga jika laba dari keduanya ditotal itu menjadi 15 juta. Jurnal pencatatannya yaitu pada tanggal 31 Desember 2013
ikhtisar laba rugi didebat sebesar 15 juta, modal Nyonya Mirna dikredit sebesar Rp6.428.571 dan modal Tuan Fikri dikredit sebesar Rp8.571.429. Laba rugi dibagi atas perbandingan modal akhir, di mana mutasi modal masing-masing anggota sampai pada saat pembagian laba rugi akan diperhitungkan. Besarnya modal akhir masing-masing anggota dihitung atau dilihat dalam buku besar rekening modalnya masing-masing. Di sini modal akhir Nyonya Mirna yaitu 11,21 juta, modal akhir Tuan Fikri yaitu sebesar 23 juta, sehingga total modal akhir keduanya pada 31 Desember 2013 yaitu Rp44 juta. Perhitungan laba ruginya yaitu laba Nyonya Mirna sama dengan 21 juta dari modal akhir Nyonya Mirna dibagi 44 juta dari total modal akhir keduanya dikali 15 juta yaitu laba persekutuan di tahun tersebut, sehingga totalnya menjadi Rp7.159.091. Perhitungan laba Tuan Fikri yaitu 23 juta dibagi 44 juta dikali 15 juta laba persekutuan di tahun itu, sehingga totalnya Rp7.840.909, sehingga total hasil dari laba keduanya menjadi 15 juta. Jurnal pencatatannya yaitu pada tanggal 31 Desember 2013, ikhtisar laba rugi didebat sebesar 15 juta, modal Nyonya Mirna dikredit sebesar Rp7.159.091, modal Tuan Fikri dikredit sebesar Rp7.840.909. Itu penjurnalan untuk mencatat penutupan rekening dari ikhtisar laba rugi. Laba rugi dibagi sesuai perbandingan modal rata-rata. Di sini kita harus menghitung modal rata-rata dengan berpegang pada mutasi modal yang dapat dilihat dalam buku besar modal masing-masing anggota. Jika perbandingan laba didasarkan pada rata-rata modal untuk tahun itu, maka kalkulasinya adalah sebagai berikut. Tabel untuk Nyonya Mirna yaitu modal pada tanggal 1 Januari 2013 sebesar 15 juta, akumulasi modal 11-15 juta, lama investasi modal tersebut yaitu 3 bulan, sehingga totalnya menjadi 45 juta rupiah. 45 juta itu berdasarkan perhitungan akumulasi modal dikali dengan lama investasinya. Kemudian investasi di tanggal 1 April 2013 modalnya 5 juta, akumulasi modal 20 juta, lama investasi 4 bulan, sehingga jumlahnya 20 kali 4 bulan yaitu 80 juta rupiah. Investasi tanggal 30 Juli 2013 modalnya 3 juta, akumulasi modal 23 juta, lama investasi 2 bulan, sehingga totalnya menjadi 46 juta. Price tanggal 1 Oktober 2013 yaitu modal berkurang 2 juta, akumulasi modal menjadi 21 juta, lama investasi 3 bulan, sehingga totalnya menjadi 63 juta rupiah. Seluruh total dari perhitungan tadi dijumlah sehingga menjadi 234 juta rupiah, dan lama investasi dijumlahkan menjadi 12 bulan, sehingga perhitungan investasi modal rata-rata yaitu dari 234 juta dibagi 12 bulan, sehingga totalnya menjadi 19.500.000 rupiah. Itu investasi modal rata-rata dari Nyonya Mirna. Selanjutnya tabel untuk Tuan Fikri.
yaitu modal pada tanggal 1 Januari sebesar 20 juta, akumulasi modal 11,20 juta, lama investasi modal tersebut selama 7 bulan, dan jumlahnya adalah 20 dikali 7, 140 juta. Investasi 30 Juli 2013, di mana modal menjadi 5 juta, akumulasi modal bertambah menjadi 25 juta, lama investasi bertambah 2 bulan, sehingga jumlahnya menjadi 50 juta. Prive pada tanggal 1 Oktober 2013, modal berkurang 2 juta, akumulasi modal menjadi 23 juta karena berkurang dari Prive tadi. Lama investasinya 3 bulan, jumlahnya menjadi 69 juta rupiah, sehingga total dari jumlah tersebut menjadi 259 juta. Perhitungan investasi modal rata-rata yaitu total 259 juta dibagi lama investasi terhitung 12 bulan, sehingga menjadi 21.583.333 rupiah. Itu investasi modal rata-rata dari Tuan Fikri. Untuk perhitungan laba dari modal rata-rata, yaitu karena tadi telah menghitung berapa investasi modal rata-rata dengan total modal rata-rata Nyonya Mirna yaitu 19.500.000, modal rata-rata Tuan Fikri yaitu 21.583.333 rupiah, sehingga total modal keduanya menjadi 41.083.333 rupiah. Perhitungan laba Nyonya Mirna yaitu 19.500.000 dibagi 41.083.333 dari total modal rata-rata keduanya dikali 15 juta, yaitu laba perusahaan pada tahun 2013, sehingga totalnya menjadi 7.119.676 rupiah. Perhitungan laba untuk Tuan Fikri yaitu 21.583.333 rupiah dibagi total modal rata-rata keduanya dikali 15 juta, yaitu laba perusahaan di tahun tersebut totalnya menjadi 7.880.324 rupiah, sehingga jika kedua laba ditambah totalnya menjadi 15 juta. Penjurnalannya pada tanggal 30 Desember 2013 yaitu ikhtisar laba rugi di debit sebesar 15 juta, modal Nyonya Mirna dikredit sebesar 7.119.676 rupiah, modal Tuan Fikri dikredit sebesar 7.880.324 rupiah. Jurnal tersebut untuk mencatat penutupan rekening ikhtisar laba rugi. Laba rugi dibagi sama setelah dikurangi gaji dan bonus. Jumlah gaji dan bonus tersebut akan mengurangi laba rugi firma, dan sisa laba yang telah dikurangi akan dibagikan pada para anggota sesuai dengan keputusan yang telah disetujui. Diasumsikan bahwa si Nyonya Mirna mendapatkan bonus atas kinerjanya. Ia diberikan bonus sebesar 20% dari laba sebelum dikurangi bonus. Selain itu, mereka menerima penyisihan gaji sebesar Nyonya Firma 400.000 dan Tuan Fikri sebesar 500.000 setiap bulan. Pembagian sisa saldo laba ditentukan dibagi berdasarkan rasio 60% dibagi 40%. Laba sebesar 15 juta sebelum penetapan pemberian bonus dan gaji dibagikan kepada para sekutu dengan penyelesaian sebagai berikut. Gaji Nyonya Mirna 12 bulan dikali 400.000 sama dengan 4.800.000. Sedangkan gaji Tuan Fikri 12 bulan dikali 500.000 sama dengan 6 juta. Dan totalnya yaitu 10.800.000.
Proses perhitungan laba bersih persekutuan setelah dikurangi bonus dan gaji. Laba bersih sebesar 15 juta. Bonus untuk Nyonya Mirna sebesar 20%, yaitu 3 juta. Sisa laba untuk dibagi 12 juta. Penyisihan gaji untuk Nyonya Mirna 4.800.000, sedangkan Tuan Fikri 6 juta dan jumlahnya sebesar 10.800.000. Sisa laba setelah penyisihan. Jurnal pada tanggal 31 Desember tahun 2013. Ikhtisar laba rugi berada di debit sebesar 3 juta. Modal Nyonya Mirna berada di kredit 3 juta. Mencatat atas pemberian bonus pada Nyonya Mirna. Ikhtisar laba rugi berada di debit sebesar 10.800.000. Modal Nyonya Mirna berada di kredit 4.800.000. Modal Tuan Fikri berada di kredit 6 juta. Mencatat atas pemberian gaji para sekutu. Ikhtisar laba rugi berada di debit sebesar 1.200.000. Modal Nyonya Mirna berada di kredit sebesar 720.000. Modal Tuan Fikri berada di kredit sebesar 480.000. Mencatat atas pembagian sisa laba persekutuan. Maka total dana yang diterima oleh masing-masing sekutu pada tahun 2013 adalah jurnalnya, yaitu 31 Desember 2013. Ikhtisar laba rugi berada di debit sebesar 15 juta. Modal Nyonya Mirna berada di kredit 8.520.000. Modal Tuan Fikri berada di kredit 6.480.000. Mencatat alokasi laba bersih persekutuan. Laba rugi dibagi setelah dikurangi gaji dan bunga modal. Kemudian sisanya dapat dibagi sama dengan perbandingan tertentu atau dengan rasio tertentu. Diasumsikan bahwa si Nyonya Mirna dan Tuan Fikri mendapatkan bunga atas modal sebesar 6% dari laba sebelum dikurangi bonus. Selain itu, mereka menerima penyisihan gaji sebesar Nyonya Mirna 400.000 dan Tuan Fikri 500.000 setiap bulan. Pembagian sisa saldo laba ditentukan dibagi berdasarkan rasio 60% dibagi 40%. Laba sebesar 15 juta sebelum penempatan pemberian bonus dan gaji dibagikan kepada para sekutu dengan penyelesaian sebagai berikut. Gaji Nyonya Mirna 12 bulan dikali 400.000 sama dengan 4.800.000. Sedangkan gaji Tuan Fikri 12 bulan dikali 500.000 sama dengan 6 juta. Dan totalnya yaitu 10.800.000. Nyonya Mirna. Modal pada tanggal 1 Januari 2013 sebesar 15 juta. Akumulasi modal sebesar 15 juta. Lama investasi 3/12. Bunganya 6% dan jumlahnya 225.000. Investasi pada tanggal 1 bulan April 2013. Modalnya 5 juta. Akumulasi modal 20 juta. Lama investasinya 4/12. Bunganya 6% dan jumlahnya 400.000. Investasi pada tanggal 30 Juli 2013. Modalnya 3 juta. Akumulasi modal 23 juta. Lama investasinya 2/12. Bunganya 6%. Jumlahnya 230.000. Prive pada tanggal 1 Oktober 2013. Modalnya dikurangi 2 juta, akumulasi modal 21 juta, lama investasi 3/12, bunganya 6%, jumlahnya 315. Dan jumlah bunganya yaitu semuanya totalnya 1.170.000. Dan yaitu Tuan Fikri modal pada tanggal 1 Januari 2013 modalnya yaitu 20 juta, akumulasi modal 20 juta, lama investasi 7/12, bunganya 6%, jumlahnya yaitu 700.000.
Investasi pada tanggal 30 Juli 2013 modalnya 5 juta, akumulasi modal 25 juta, lama investasi 2/12, bunganya 6%, jumlahnya 250.000. Price tanggal 1 Oktober 2013 dikurangi modalnya 2 juta, akumulasi modal 23 juta, lama investasi 3/12, bunganya 6%, jumlahnya 345. Jumlah bunganya yaitu sebesar Rp1.295.000. Proses perhitungan laba bersih persekutuan setelah dikurangi bunga modal dan gaji para sekutu. Laba bersih sebesar 15 juta. Bunga modal untuk para sekutu yaitu Nyonya Mirna 1.170.000, Tuan Fikri 1.295.000 dan jumlahnya yaitu 2.465.000. Sisa laba untuk dibagi sebesar 12.535.000. Penyisihan gaji Nyonya Mirna 4.800.000, Tuan Fikri 6 juta, jumlahnya 10.800.000. Sisa laba setelah penyisihan gaji sebesar 1.735.000. Laba dibagi secara rasio 60% dibagi 40%. Nyonya Mirna 1.041.000, Tuan Fikri 694.000, jumlahnya yaitu 1.735.000. Alokasi laba bersih Nyonya Mirna sebesar 7.011.000, Tuan Fikri sebesar 7.989.000 dan jumlahnya yaitu 15 juta. Jurnal pada tanggal 31 Desember 2013. Ikhtisar laba rugi berada di debit sebesar 2.465.000. Modal Nyonya Mirna berada di kredit sebesar 1.170.000. Modal Tuan Fikri berada di kredit sebesar 1.295.000, yaitu mencatat hasil pemberian bunga modal para sekutu. Ikhtisar laba rugi pada debit sebesar 10.800.000. Modal Nyonya Mirna berada di kredit 4.800.000. Modal Tuan Fikri berada di kredit 6 juta. Mencatat atas pemberian gaji para sekutu. Ikhtisar laba rugi berada di debit sebesar 1.490.000. Modal Nyonya Mirna berada di kredit sebesar 1.041.000. Modal Tuan Fikri berada di kredit sebesar 694.000. Mencatat penutupan rekening ikhtisar laba rugi. Maka total dana yang diterima oleh masing-masing sekutu pada tahun 2013 adalah: jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2013, ikhtisar laba rugi berada di debit sebesar 15 juta. Modal Nyonya Mirna berada di kredit 7.011.000. Modal Tuan Fikri berada di kredit sebesar 7.989.000. Mencatat alokasi laba bersih persekutuan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan presentasi yang kita sampaikan dari materi ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.